Selamat siang, saya dengan Lani Sardadi, Sekjen dari PPPLP. Pada hari ini kita punya kesempatan untuk sedikit berbincang-bincang mengenai program pembinaan PPPLP, khususnya dalam seleksi atau penentuan pemain. Sebetulnya kriteria seleksi dan pemilihan pemain ini ada di website, kita ada 5 kriteria. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh para pelatih. Namun mungkin dalam kesempatan ini kami ingin menjelaskan lebih lanjut masing-masing kriteria itu seperti apa, karena mungkin kalau dibaca saja belum tentu terlalu jelas. Hari ini saya ditemani oleh Pak Dedi Prasetyo, Coach Feby, dan juga Coach Dedi Tegen. Saya Feby, saya akan jelaskan ada 5. Jadi yang pertama itu pemain-pemain itu kita lihat dari ranking internasional. Jadi ada ITF, ATP, dan WTA. Ya, jadi itu yang paling utama. Tapi mungkin yang nomor 1 nanti ada perubahan. Sepertinya ITF kalau 1.700-an apa itu kita bisa melihat ke kriteria pemilihan nomor 2. Karena 1.700 itu tidak mengakomodir kemampuan atlet. Kalau di bawah 500 itu bisa kita akomodir kemampuan atletnya. Kalau di atas 1.700 ke atas itu kita masih, nah ini tidak bisa mengakomodir. Kita ngelihat ke berikutnya, nomor 2, kriteria nomor 2. Terus kalau masih tidak bisa meragukan lagi, kita nomor 3 turun ke 4 sampai ke 5. Ya. Ya, oke. Lanjut ke yang nomor 2, ranking nasional PNP dan quality point. Jadi saya jelaskan mungkin dari ranking nasional, setelah kita punya kriteria yang pertama yang ranking internasional, sekarang kita beralih ke yang nasional. Jadi kita lihat di ranking nasional berapa. Jadi nanti kita bandingkan itu antara 2, dan kita masuk yang quality point. Jadi quality point itu nanti poin yang dia dapat kita bagi dengan turnamen yang dia ikutin. Jadi nanti terlihat di situ siapa yang terbaik di quality point-nya. Itu PNP sama quality point itu akan dijelaskan mengenai angka pembaginya quality point dari single, bukan semua. Karena banyak pemain single yang juara-juara di nomor 5, tapi yang banyak ikut turnamen di nomor 1. Jadi itu tidak mewakilin kualitas dari pemainnya. Jadi saya mau jadi dari poin single, bukan digabung poin single double dibagi pemain, enggak. Jadi poin single aja. Atau ada spesial khusus yang nanti kalau kita perlu double baru kita cari itu. Tapi kalau enggak, kita selalu berpatokan pada quality point single. Ya. Kenapa itu 2 digabungkan? Karena kalau untuk PNP lebih banyak kita bertanding, berarti akan lebih banyak pula poin yang kita kumpulkan. Padahal belum tentu kualitas pemain itu sesuai dengan poin yang dia kumpulkan. Sehingga dengan quality point, di mana jumlah poin dibagi dengan jumlah pertandingan yang dia ikuti, itu lebih merefleksikan kualitas pemain itu. Makanya disebutnya quality point. Sekarang kita lanjut ke yang kriteria nomor 3, itu rekor head to head. Jadi ini kadang-kadang yang jadi sering jadi perdebatan di sini. Jadi kita antar pemain kalau poinnya kriteria udah sama, jadi kita nanti bisa lihat jadi rekor pertemuan antar pemain itu yang kita pokoknya masukin nomor 1, nomor 2. Jadi siapa yang lebih banyak menang, yaitu yang akan kita pilih. Itu yang dimaksud dengan rekor head to head itu. Mungkin bisa dilihat dari mungkin pertemuan dalam sebulan 2 bulan ya. Kalau sudah lewat dari itu mungkin sudah nggak bisa ditentuin lagi ya. Jadi dari kemarin tahun lalu 6 bulan yang lalu head to head itu nggak bisa diiniin. Mungkin malah sebulan 2 bulan kita masih bisa, 3 bulan masih bisa menentukan. Tidak merefleksikan kemampuan saat ini ya, terlalu lama. Tidak merefleksikan kemampuan ya. Buat khusus junior, jadi multiplier point untuk atlet junior. Jadi ini kita harus jelaskan kenapa kita bikin yang kelima ini, karena kan ada kadang-kadang yang junior yang dia punya peringkat
usianya masih di contohnya 14 tahun tapi dia punya peringkat ke 16 di 16 tahun dan dia udah berprestasi 16 tahun. Nah, itu kita bikin kriteria seperti itu biar mereka bisa di atas tidak salah kualitasnya biar sejajar dan seimbang. Kita mencoba meminimalisir dan lebih fair, dilihat dari jangka panjang, prestasi jangka panjang bukan prestasi pada hari itu atau pada minggu itu. Jadi hak prerogatif PPPLT untuk memilih pemain. Ya, ini yang kadang-kadang jadi pertanyaan. Jadi nanti seolah-olah kayak pelatih tuh merekomendasikan pemain. Jadi ya ini loh yang harus dipilih. Tapi sebenarnya menurut saya sebagai pelatih bukan seperti itu. Jadi pelatih cuma mengasih data ke ketua umum. Jadi nanti kita kasih data seperti apa pemain, seperti apa. Tapi hasilnya nanti pun yang menentukan bukan kita. Jadi yang menentukan nanti ketua umum. Mungkin ada pertimbangan lain, mungkin kebutuhan tim, terus sponsorship, terus kebutuhan tim, sponsorship, terus untuk future ini untuk masa depannya pemain. Mungkin ketua umum bisa kasih hak prerogatif ya. Salah satunya juga untuk mengakomodir atlet-atlet yang sedang bersekolah di Amerika atau di Eropa. Mereka kan tidak bisa ikut pertandingan kayak NCAA, mereka hanya boleh ikut pertandingan dengan prize money itu pada bulan summer. Sedangkan kalau in season mereka dilarang untuk mengikuti kejuaraan yang ada prize money-nya. Jadi untuk pengumpulan poin agak sulit untuk atlet-atlet yang sedang berkuliah di luar negeri. Itu aja sih tambahan saya dari yang hak prerogatif PPPLT. Jadi kalau seleksi dengan diadu pada saat itu bisa jadi pemain yang top ini sedang tidak fit, ya sedang diare atau dia sedang cedera, bisa kalah dia bisa tidak terjaring. Karena itu prestasi itu harus dilihat dari jangka panjang, bukan hari itu saja. Baik, terima kasih sudah mengikuti bincang-bincang kita hari ini. Mudah-mudahan ini memberikan input yang lebih dan pemahaman lebih lanjut mengenai jalan pikiran kita atau proses pemilihan dan atlet bagi tim pelatnas maupun tim yang akan dikirimkan baik itu junior maupun itu dari kategori umum. Terima kasih. Salam olahraga. Jaya. Ayo tenis. Ayo.